Halo semuanya, kita ketemu kembali dalam seri filsafat untuk pemula. Tapi kali ini kita tidak membahas filsafat, tidak membahas kajian budaya, tidak membahas pemikiran-pemikiran filsafat. Kita membahas sesuatu yang mungkin teman-teman pernah dengar, tapi mungkin juga belum pernah dengar. Jadi hari ini kita akan memulai sebuah perkuliahan sampai 20 hari ke depan. Saya sudah menyiapkan 20 materi untuk kita pelajari bersama. Tentang apa? Tentang postkolonialisme. Postkolonialisme. Jadi saya juduli saja seri kuliah ini sebagai seri kuliah online tentang postkolonialisme. Masih bersama saya Sanaha Purba, dan kita akan mencoba membahas apa itu postkolonialisme, dasar-dasar postkolonialisme itu apa, dan bagaimana cara kerja postkolonialisme dalam konteks kajian atau studi. Kemudian bagaimana teori postkolonialisme ini berkembang. Nah, kita langsung masuk saja ya teman-teman. Inti dari video hari ini yaitu apa itu postkolonialisme. Nah teman-teman, postkolonialisme adalah sebuah teori yang lahir dari pengalaman negara-negara yang pernah dijajah. Ya, dalam hal ini juga termasuk Indonesia ya. Istilah postkolonialisme sebenarnya mengacu pada cara kita memahami dan menganalisis dampak dari kolonialisme. Bahkan dampak secara khusus setelah penjajahan kolonialisme secara fisik berakhir. Jadi kolonialisme sendiri sebenarnya sudah tidak ada, tetapi dampaknya, makanya disebut post ya, setelah kolonialisme itu masih ada dan nyata. Tapi teman-teman jangan salah dulu ya. Jadi postkolonialisme ini ketika kita mempelajarinya itu kita tidak sedang mempelajari sejarah. Tidak. Postkolonialisme adalah cara berpikir yang membantu kita untuk melihat bagaimana warisan kolonial masih hidup dalam bahasa, dalam budaya, dalam ekonomi. Bahkan yang paling parah dalam cara kita memahami diri kita sendiri. Jadi cara kita memahami diri sendiri ini sangat dipengaruhi oleh masa kolonialisme yang memberikan definisi atas diri kita. Jadi kita seolah-olah sedang mendefinisikan diri kita berdasarkan para kolonialis itu mendefinisikan kita. Tapi sebelum kita maju, bolehlah ya kita mundur dulu ke abad ke-15. Jadi saat itu di abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, lalu apalagi Prancis, itu mulai melakukan apa yang mereka sebut sebagai penjelajahan dunia, world exploration. Dengan kekuatan militer dan teknologi mereka, ya, negara-negara itu tadi di abad ke-15 itu mulai menduduki wilayah-wilayah yang baru. Baik itu di benua Asia, baik itu di Afrika, maupun juga di wilayah-wilayah di sekitar atau di wilayah Amerika Latin. Di sana mereka datang, di sana mereka duduki, dan di sana mereka menjadikan tempat itu sebagai koloni, tempat hidup baru, koloni di mana di dalamnya adalah atau berisi orang-orang Eropa itu tadi beserta orang-orang penghuni tempat-tempat itu, atau kalau boleh disebut pribumi, tapi itu sendiri masih menjadi sebuah istilah yang harus diperdebatkan. Nah, itulah bagaimana kolonialisme awal terjadi, teman-teman. Pertanyaannya, mengapa bangsa-bangsa Eropa itu pada masa itu menjelajahi dunia? Alasannya begitu banyak. Ada yang
beralasan demi memenuhi hasrat pengetahuan mereka tentang tempat-tempat yang baru. Itu klise ya, tapi memang begitu adanya. Tapi juga alasan lainnya adalah rempah-rempah, di mana mereka mulai mencari rempah-rempah, bahan-bahan rempah yang baik untuk kuliner, baik untuk industri yang waktu itu tumbuh, seperti industri parfum, seperti industri di luar kuliner ya, kopi dan sebagainya itu, tembakau. Nah, untuk apa? Ya, akhirnya harus dikatakan untuk menambah jumlah pasokan produksi mereka, juga untuk memperluas pasar mereka, lagi-lagi untuk kepentingan ekonomi ya, tetapi juga tidak bisa ditinggalkan untuk kepentingan menyebarkan agama. Dalam hal ini agama Kristen atau Katolik. Nah, namun teman-teman, di balik semua penjelajahan itu, kolonialisme ternyata lebih banyak menyalahgunakan kekuasaan dengan mengeksploitasi tempat-tempat baru yang mereka duduki. Oke, itu awalnya kolonialisme terjadi. Nah, pertanyaannya, mengapa penting membahas dampak dari kolonialisme yang sudah berabad-abad yang lalu dan bahkan sudah berakhir? Teman-teman, kolonialisme ini perkaranya bukan hanya mengambil sumber daya alam dari tempat-tempat yang dijadikan koloni atau diduduki. Juga persoalannya bukan hanya sekedar bagaimana mereka mengeksploitasi tenaga kerja dari masyarakat pribumi. Tapi kolonialisme ini punya dampak yang kuat sampai sekarang pada cara berpikir masyarakat yang dijajah. Orang-orang yang dijajah itu dipaksa untuk berbicara dalam bahasa penjajah, dipaksa untuk berpikir dalam mindset penjajah, dipaksa untuk menjalankan sistem pendidikan, sistem penggenerasian ala penjajah yang kebetulan berasal dari negara-negara barat ya, karena barat dan timur itu kan sebuah istilah juga yang harus diperdebatkan. Nah, perkaranya juga kemudian ketika mereka menduduki tempat-tempat jajahan itu, masyarakat yang dijajah seringkali bukan hanya diberitahu, tapi diyakinkan bahwa budaya masyarakat yang dijajah itu lebih rendah daripada budaya para kolonialis. Akibatnya, ketika kolonialisme sebenarnya sudah berakhir secara formal, ya, secara fisik dan formal sudah berakhir, sudah ditentang di dunia, tetapi warisan yang mereka tinggalkan itu masih hidup. Inilah yang kemudian disebut sebagai neokolonialisme. Neokolonialisme itu terjadi ketika negara-negara bekas jajahan masih juga bergantung baik dalam sisi ekonomi, sosial, dan budaya pada negara-negara penjajah. Bahkan secara politik mereka masih bergantung, dependent, belum independen dari negara-negara yang pernah menjajah, membangun koloni di tempat mereka. Nah, lalu itu tadi kan neokolonialisme. Lalu apa itu teori postkolonialisme? Ingat ya, neokolonialisme baik dalam bentuk teori maupun dalam bentuk fenomena itu berbeda dengan teori postkolonialisme. Jadi, lahirnya teori postkolonialisme sebenarnya harus kita bicarakan di pertengahan abad ke-20, di mana teori postkolonialisme ini mulai berkembang, terutama setelah banyak negara mulai memperoleh kemerdekaannya. Muncul teman-teman para pemikir dari dunia, pemikir-pemikir level dunia yang tidak berasal dari barat
atau kita sebut sebagai pemikir non-barat, di mana mereka tidak kalah jeniusnya. Dan mereka mulai itu mempertanyakan siapa yang menuliskan sejarah kita atau sejarah negara-negara yang terjajah itu. Jadi pertanyaannya begini, para pemikir-pemikir non-barat itu bertanya begini, siapa yang menuliskan sejarah kita? Apakah kita masih dijajah sebenarnya secara mental? Bagaimana kita bisa merebut kembali identitas kita? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan para pemikir level dunia yang memang orang-orang non-barat. Mereka mulai mempertanyakan, apakah sejarah bangsa mereka itu ditulis oleh penjajah? Apakah mereka masih terjajah sebenarnya secara mental? Atau mampukah mereka merebut kembali identitas asli mereka? Nah, salah satu tokoh penting yang gak bisa kita abaikan di balik kelahiran postkolonialisme adalah seseorang bernama Edward Said, di mana dia menuliskan sebuah buku yang terbit di tahun 1798, judulnya Orientalism atau Orientalisme. Bukunya sudah banyak beredar, teman-teman. Kalau nggak salah terjemahannya juga sudah ada, silahkan dicek di perpustakaan terdekat ya. Nah, Orientalism atau Orientalisme yang dituliskan oleh Edward Said ini menjelaskan bagaimana Barat, sekali lagi saya menggunakan ini karena kita masih bisa memperdebatkan ya Barat dan Timur itu pendefinisian pengkategorian dari mana, tapi kita kembali ke Edward Said ya. Edward Said menjelaskan bagaimana Barat menciptakan cara atau citra imaji dunia timur ya sebagai sesuatu yang eksotis, yang primitif, dan yang terbelakang. Jadi Barat sengaja menciptakan tuh image dunia timur sebagai eksotik, sebagai primitif, sebagai terbelakang, hanya agar dunia Barat, para penjajah, bisa merasa lebih superior, lebih tinggi tingkatannya, lebih dominan. Itu Edward Said. Selanjutnya teman-teman, ada juga tokoh pemikir perempuan yang postkolonialis yang sangat jos ya. Namanya Gayatri Spivak. Gayatri Spivak ini dia membahas bagaimana kelompok tertindas seringkali tidak memiliki suara dalam sejarah. Atau ada juga pemikir lain di teori postkolonialisme namanya Homi Bhabha atau Homi Bhabha, yang nantinya dia akan berbicara tentang identitas hibrida atau campuran dari yang lokal atau dari yang pribumi dengan yang penjajah. Identitas hibrida ini muncul di dunia postkolonial. Nah, teman-teman, mungkin kita lalu bertanya setelah mendengar penjelasan tadi yang saya paparkan, kenapa sih kita perlu mempelajari postkolonialisme? Kan penjajahan sudah lama toh berakhir. Di Indonesia paling tidak 1945 kita sudah secara legitimate sudah selesai penjajahan. Tapi kemudian mulai semakin bersih lagi ya di tahun 1948 pasca agresi militer Belanda. Kan udah lama itu ya. Kenapa kita masih ngomongin postkolonialisme? Jawabannya sederhana. Karena efeknya masih ada di sekitar Anda, sekitar saya, sekitar kita. Apa contoh efeknya? Baik. Coba kita lihat bahasa. Kita masih menganggap bahasa Barat, dalam hal ini bukan bahasa Belanda memang, tapi bahasa Inggris misalnya, sebagai representasi masyarakat atau superioritas atau supremasi kulit putih lebih bergengsi dibandingkan bahasa daerah. Oke, saya paham bahwa bahasa Inggris kita butuhkan sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional di mana pengetahuan menggunakannya. Tapi ini persoalan penilaian, bukan fungsi. Fungsi kita akui iya, bahasa Inggris kita butuhkan. Tapi pada titik yang lain, bahasa Inggris seolah-olah lebih bergengsi dibanding bahasa
daerah. Saya sendiri penulis buku bahasa Inggris ya, jadi tetapi kita harus pahami bahwa ini persoalannya bukan keren atau tidak keren ya, tetapi fungsi bahasa Inggris itu sendiri. Masalahnya penggunaan bahasa Inggris yang kemudian dicampur-campur dengan bahasa Indonesia untuk menunjukkan identitas tertentu, itu masih menunjukkan betapa postkolonialistiknya kita. Karena apa? Karena orang Inggris nggak pernah mencampur bahasanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Cina atau bahasa Jepang. Selalu orang Asia yang menggunakan bahasa itu untuk naikkan statusnya. Jadi otomatis dia masih terjajah, supaya naik statusnya menjadi penjajah. Cara melihat masyarakat supremasi kulit putih ini masih tersisa. Oke, itu bahasa. Yang lainnya ada nggak? Oke, ekonomi. Kita lihat bagaimana banyak negara berkembang termasuk kita masih bergantung kan pada negara-negara maju dan investasinya. Hari ini kita mengorbankan segalanya, hidup kita demi investasi. Dan itu dari mana? Oke, ada dari Arab, ada dari Jepang, ada dari Cina. Tapi sebagian besar dari mana? Dari negara barat. Negara-negara yang aktif mengkolonisasi di masa silam. Dalam bidang budaya, saya pribadi mengakui sangat masih postkolonialistik, di mana film, musik, dan tren saya masih agak doyan tuh dengan dominasi budaya barat daripada budaya Asia katakanlah, atau budaya saya sendiri. Ataupun kalau saya harus mengevakuasi budaya saya, budaya tradisi saya harus menyesuaikannya dengan budaya barat supaya bisa lebih diterima. Kan nggak pernah tuh orang Amerika mengadaptasikan budaya Indonesia supaya bisa diterima di dunia. Itu kenyataannya. Jadi postkolonialisme teman-teman itu bukan sekedar teori, tapi alat kita untuk memahami dunia kita hari ini dengan lebih kritis, utamanya kita orang Indonesia yang problem psikologis sosialnya bekas jajahan. Nah, itulah teman-teman pengantar awal tentang postkolonialisme. Kita masih ada 19 video lagi ya ke depan. Kita akan membahas bagaimana kolonialisme nantinya mengubah dunia secara konkret dari ekonomi hingga budaya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Jika saya ada kesalahan atau teman-teman mungkin punya pengetahuan yang lebih tentang postkolonialisme, tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng, supaya ilmunya nggak dipek dewi, nggak hanya disimpan sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.